Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Indayatul Rosyida. Saya Rizky Rahmatullah. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai tingkat kesukaran dan daya beda. Sebagai penentu kualitas sebuah bentuk soal, di samping kualitas dan reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya beda sebuah bentuk soal perlu diketahui. Lalu, apa itu tingkat kesukaran dan daya beda dan bagaimana cara menghitungnya? Saksikan video ini sampai habis ya. Tingkat kesukaran merupakan penyataan tentang seberapa mudah atau seberapa sukar sebuah soal bagi siswa yang terkait. Tingkat kesukaran dapat dilihat dari jawaban siswa, di mana semakin sedikit siswa yang menjawab dengan benar, maka soal tersebut tergolong sukar, dan sebaliknya, di mana semakin banyak siswa yang menjawab soal dengan benar, maka soal tersebut tergolong mudah. Nah, soal yang baik itu adalah soal yang sedang atau tidak terlalu sukar dan tidak terlalu mudah, bisa dijawab oleh 40-50% peserta tes. Nah, tingkat kesukaran soal berkisar antara indeks 0,00 sampai 1,00 dengan penafsiran 0,00 artinya sangat sukar, 0,01 sampai 0,39 artinya sukar, 0,40 sampai 0,80 artinya sedang atau baik, 0,81 sampai 0,99 artinya mudah, dan 1,00 artinya baik. Nah, kenapa sih tingkat kesukaran soal itu perlu diketahui? Nah, tingkat kesukaran soal itu perlu diketahui karena dengan adanya tingkat kesukaran, pendidik bisa mengetahui soal mana saja yang bisa mengevaluasi para peserta didiknya, dan bisa mengetahui siswa mana saja yang mampu dan kurang mampu dalam menjawab soal. Adapun tingkat kesukaran bisa dihitung dengan rumus TK sama dengan B per N dikali skor maksimal. TK sendiri itu tingkat kesukaran, B jumlah siswa yang menjawab soal dengan benar, dan N jumlah siswa secara keseluruhan. Misalnya di sini tersedia data hasil evaluasi dengan 5 soal pilihan ganda di sebuah kelas yang terdiri dari 8 siswa. Bisa dilihat ya teman-teman. Nah, untuk menghitung tingkat kesukaran ini, kita bisa langsung memasukkan data yang ada pada rumus tingkat kesukaran. Misalnya kita hitung tingkat kesukaran soal nomor 1. Maka langsung saja kita masukkan rumus TK sama dengan B per N dikali skor maksimal. B-nya adalah jumlah skor siswa yang menjawab soal nomor 1 dengan benar. Berdasarkan tabel ini, maka skor siswa yang menjawab soal nomor 1 dengan benar ada 6 skor. Jadi kita tulis 6. Kemudian N-nya adalah jumlah siswa, yaitu 8 siswa, dan skor maksimalnya adalah 1. Nah, setelah itu bisa langsung kita hitung. 6 per 8 dikali 1 hasilnya 0,75. Jadi tingkat kesukaran soal nomor 1 adalah 0,75. Dengan begitu, berdasarkan penafsiran indeks tingkat kesukaran tadi, maka kriteria tingkat kesukaran soal nomor 1 adalah sedang. Nah, setelah itu kita coba hitung yang nomor 2. Sama dengan menggunakan rumus tingkat kesukaran, yaitu TK sama dengan B per N dikali skor maksimal. Nah, B-nya untuk nomor 2 ini adalah 1, karena yang berhasil menjawab soal nomor 2 dengan benar hanya 1 siswa. Kemudian N-nya
sama ada 8 dan skor maksimalnya juga sama yaitu 1. Maka hasilnya adalah 0,125. Jadi tingkat kesukaran soal nomor 2 adalah 0,125 dan kriterianya adalah sukar. Begitu ya teman-teman. Untuk menghitung soal nomor yang lain juga dengan rumus dan langkah yang sama. Nah, untuk butir soal yang ideal, tingkat kesukarannya adalah antara 0,4 sampai 0,8. Sedangkan butir soal yang tingkat kesukarannya di bawah atau di atas itu sebaiknya dibuang atau diganti dengan soal yang lain di evaluasi berikutnya. Karena butir soal yang baik adalah butir soal yang tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah untuk peserta didik. Nah, pembahasan selanjutnya adalah mengenai daya pembeda. Apa itu daya pembeda butir soal? Daya pembeda butir soal adalah sebuah analisis yang mengungkapkan seberapa besar sebuah butir soal bisa membedakan antara siswa kelompok tinggi atau yang biasa disebut dengan upper dan siswa kelompok rendah atau yang biasa disebut dengan lower, di mana siswa kelompok tinggi adalah siswa-siswi yang memiliki nilai rata-rata yang tinggi, sedangkan siswa kelompok rendah adalah siswa-siswi yang memiliki nilai rata-rata yang rendah. Nah, sebagaimana tingkat kesukaran, tingkat daya pembeda butir soal juga dinyatakan dalam skala indeks, yaitu berkisar antara min 1,00 sampai 1,00, di mana indeks 0,70 sampai 1,00 artinya baik sekali, kemudian 0,40 sampai 0,69 artinya baik, kemudian indeks 0,20 sampai 0,39 artinya cukup, kemudian 0,00 sampai 0,19 artinya jelek, dan indeks min 1,00 sampai 0,00 artinya jelek sekali. Lalu apa perlunya mengetahui daya pembeda butir soal? Sebuah butir soal yang ideal memiliki beberapa ciri, yang salah satunya adalah bisa membedakan antara siswa kelompok tinggi dan siswa kelompok rendah. Karena itulah daya pembeda butir soal perlu diketahui, sehingga guru bisa menentukan soal mana saja yang akan tetap digunakan dan soal mana saja yang akan dibuang, sehingga evaluasi berikutnya berjalan lebih efektif. Nah, bagaimana cara menghitung daya pembeda butir soal? Daya pembeda butir soal ini bisa diketahui dengan cara menghitungnya melalui rumus DB sama dengan U min L per N dikali skor maksimal, di mana U adalah total skor kelompok atas yang menjawab dengan benar di setiap nomor, kemudian L adalah total skor kelompok bawah yang menjawab dengan benar di setiap nomor, dan N adalah jumlah siswa kelompok atas atau kelompok bawah. Nah, agar lebih mudah dipahami, langsung saja ke contoh perhitungannya. Untuk contoh menghitung daya beda ini, kita coba pakai data yang tadi ya teman-teman. Nah, ini data yang tadi. Untuk langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung total skor masing-masing siswa. Jadi di sini kita tambah satu kolom di situ. Lalu kita hitung mulai dari tukul. Di sini total skor tukul adalah 3 skor. Ya. Kemudian Jojon ada 4 skor. Rani totalnya 3 skor, Rara totalnya 2, Didin totalnya 5, Sinta totalnya 2, Putra totalnya 3, dan Cindy totalnya 3 skor. Nah, setelah kita ketahui total skor masing-masing siswa,
Selanjutnya kita urutkan nama-nama siswa mulai dari siswa dengan skor tertinggi hingga siswa dengan skor terendah. Nah, itu hasil setelah kita urutkan berdasarkan skor siswa. Jadi Didin berada paling atas karena skornya paling tinggi, yaitu ada 5 skor, dan Sinta berada di paling bawah karena skornya hanya 2 skor. Nah, langkah selanjutnya adalah kita bagi siswa menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok atas dan kelompok bawah. Karena di sini kita ada 8 siswa, jadi kita bagi 2 menjadi 4 siswa. Jadi 4 siswa teratas menjadi kelompok atas dan 4 siswa lainnya menjadi kelompok bawah. Setelah itu baru kita bisa memasukkan data ke dalam rumus daya beda untuk menghitung daya pembeda tiap butir soal. Sekarang coba kita hitung daya pembeda soal nomor 1. Tadi rumusnya dB sama dengan U min L per N dikali skor maksimal. U-nya adalah jumlah skor kelompok atas tiap nomor. Karena yang kita hitung adalah soal nomor 1, maka U-nya adalah jumlah skor kelompok atas di nomor 1. Jadi U-nya adalah 3. Nah, kemudian L-nya adalah jumlah skor kelompok bawah di nomor 1. Jadi L-nya adalah 3. Kemudian N-nya adalah jumlah siswa kelompok atas atau kelompok bawah. Jadi di sini N-nya kita tulis 4 karena jumlah siswa kelompok atas dan bawahnya adalah 4. Lalu berdasarkan tabel skor maksimalnya adalah 1. Nah, setelah kita masukkan semua data, tinggal kita hitung. 3 dikurangi 3 per 4 dikali 1, hasilnya 0 per 4. Nah, 0 dibagi 4 hasilnya 0. Jadi daya pembeda soal nomor 1 adalah 0. Dengan begitu, sesuai dengan indeks daya beda, maka soal nomor 1 memiliki kriteria jelek. Lanjut kita coba hitung daya pembeda soal nomor 2. Kita masukkan U-nya. U-nya nomor 2 adalah 1. Total skor kelompok atasnya hanya 1. Kemudian L-nya 0. N-nya 4. Dan skor maksimalnya 1. Lalu kita hitung 2 dikurangi 0 per 4 dikali 1 sama dengan 1 per 4. Nah, 1 dibagi 4 hasilnya 0,25. Jadi daya beda soal nomor 2 adalah 0,25 dan kriterianya adalah cukup. Nah, begitu juga untuk soal nomor yang lain ya teman-teman. Tinggal kita masukkan data sesuai dengan rumus. Oh iya, untuk butir soal yang ideal, daya bedanya adalah antara 0,2 hingga 1,00. Sehingga jika ditemukan butir soal yang memiliki tingkat daya beda kurang dari 0,2, maka sebaiknya butir soal tersebut dibuang atau diganti dengan soal yang lain. Sebab soal dengan daya beda kurang dari 0,2 memiliki kemampuan yang jelek untuk membedakan antara siswa yang kurang mampu dan siswa yang benar-benar mampu dalam menjawab soal. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah sedikit paham ya mengenai apa itu tingkat kesukaran dan daya beda dan bagaimana cara menghitungnya? Nah, dari keseluruhan yang sudah kami jelaskan, kesimpulan